Mendengar ucapan Pak Abraham, mata Rinjani dan Randy membulat seketika. Keduanya tercengang dan hampir tidak percaya. Rinjani terkejut karena yang bersanding di depan sana mantan suaminya. Sedangkan Randy terkejut karena setahu dia, mantan suami dari istrinya bukanlah Raka. "Bapak jangan memfitnah saya," tegas Rinjani. Wajahnya merah padam karena geram. Wanita itu marah karena rahasia yang ditutupi selama ini dibongkar oleh Pak Abraham. Mendengar tudingan dari Rinjani, Pak Abraham hanya tersenyum sinis. Dia tidak menyangka kalau Rinjani selama ini merahasiakan pernikahan pertamanya pada Randy. Awalnya tadi Pak Abraham mengira Rinjani belum menyadari kalau yang berdiri di panggung pelaminan itu adalah Raka, mantan suami wanita tersebut, karena jarak mereka berdiri saat ini lumayan jauh dari panggung pelaminan dan posisinya agak ke tepi ruangan. "Maksud Bapak Raka Rahadian Putra?" tanya Randy tak percaya. Pak Abraham mengangguk mantap dan tersenyum. "Iya Pak, saya pikir Bapak sudah mengetahuinya. Mas, ayo kita ambil makanan. Aku sudah lapar banget," ajak Rinjani mencoba menarik tangan suaminya. Dia merasa gelisah dan ingin segera menjauh dari Pak Abraham. Namun Randy menahan tangannya. "Sebentar," saut Randy sambil melepaskan genggaman tangan Rinjani. Wajahnya penuh pertanyaan dan ingin tahu lebih jauh. "Maaf Pak, setahu saya mantan suami dari istri saya ini namanya Pak Alvin, bukan Raka." Pak Abraham tersenyum simpul. Matanya menatap Randy lekat. "Iya benar, Pak Alvin itu pengusaha timah kan?" Randy hanya mengangguk singkat. "Apa Pak Randy tidak tahu kalau Pak Alvin itu suami kedua dari Ibu Rinjani?" Randy menggeleng pelan, keningnya mengernyit dalam kebingungan. Selama ini dia hanya mengetahui bahwa Rinjani itu mantan istri dari Alvin dan memiliki seorang anak dari pria itu yang sekarang diasuh oleh orang tua Rinjani di kota B, karena anak itu lebih dekat dengan neneknya daripada dengan Rinjani, ibunya. Menurut informasi yang Randy ketahui, perceraian Rinjani dan Alvin dipicu oleh Rinjani yang tak terima suaminya menikah lagi, merasa tak sanggup hidup dalam poligami. Randy menatap istrinya dengan ekspresi kecewa. Rasa kepedihan mulai menyusup ke dalam hatinya. Pak Abraham menyadari kesalahannya. "Maaf Pak Randy, kalau ucapan saya tadi terkesan ikut campur. Awalnya saya mengira Pak Randy sudah mengetahuinya." Suasana menjadi canggung. Pak Abraham merasa tidak enak dengan pernyataan yang telah dia ungkapkan. Tidak apa-apa Pak Abraham, bukan salah Bapak kok," saut Randy. "Seandainya saja istri saya jujur sejak awal, pasti yang Bapak ungkapkan tadi tidak akan membuat saya terkejut seperti ini." Randy menghela nafas lalu melanjutkan, "Maaf Pak, saya ingin segera pamit pulang. Tolong sampaikan salam saya untuk Pak Raka ya." Randy mengulurkan tangan untuk bersalaman. Pak Abraham mengangguk paham. "Iya Pak, mohon maaf sekali lagi." Bos dari Raka itu merasakan getaran emosi dalam suara Randy. Dia bisa membayangkan betapa terpukulnya Randy. Andai dia berada di posisi pria muda itu, dia pun pasti akan memutuskan untuk segera pulang. Pak Abraham menarik nafas dalam-dalam, merasa prihatin. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa istri Randy adalah mantan istri Raka. Pak Abraham berharap semoga Rinjani sudah berubah, bukan seperti dulu yang begitu mudah tergiur oleh harta dan kemewahan. Di sebuah meja alea dan Darrell sedang menikmati makanan bersama Siren dan Kenzo. Sedang berada di rumah Mama Marisa. Rencananya saat pulang nanti mereka akan menginap di sana karena rumah orang tua angkat Dara sangat dekat dengan gedung serbaguna. "Mas, coba kamu tengok ke pojok kanan. Ternyata Monica dan ibunya ada di sini," bisik Alea perlahan di telinga suaminya agar tidak didengar oleh Siren. Sebab kalau Siren sampai tahu, bisa-bisa nanti anak sambungnya itu ingin ke tempat nenek dan adiknya. "Kenapa mereka bisa ada di sini?" tanya Darrell heran.
tanpa ada keinginan menoleh ke tempat yang dimaksud oleh istrinya. Aku pernah sekali melihat suami Amira di rumah Ibu Kinarsi. Sepertinya pria itu yang mengundang mereka, jawab Alea menjelaskan. Ketika mereka sedang asik menikmati makanan, Kiran tiba-tiba melangkah menghampiri meja mereka. "Kak Silen," sapa anak kecil itu, membuat Alea menoleh ke arah Kiran, lalu beralih ke arah meja Monica di sana. Monica dan Ibu Kinarsi menatap dengan ekspresi wajah yang berbeda. Di saat Ibu Kinarsi tersenyum, Monica justru menunjukkan ekspresi wajah dingin. "Kiran, kamu datang ke sini bareng siapa?" tanya Siren penasaran. "Sama mama sama nenek." Tak lama kemudian, Ibu Kinarsi dan Monica berjalan mendekati meja Alea. Darel hanya memberikan anggukan singkat saat matanya bertemu pandang dengan nenek Siren, lalu kembali fokus membantu Kenzo menyuap makanan. "Siren," lirih Monica, tapi Siren tak meresponnya. Anak kecil itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Meskipun begitu, sikap Siren sekarang sudah ada kemajuan. Sekarang anak itu sudah tidak takut lagi pada Monica. "Kiran, ayo kita pulang," ajak Monica. "Kiran mau sama Kak Silen." "Kiran, ini sudah larut malam, sebentar lagi Siren juga akan pulang," timpal Ibu Kinarsi. "Iya Kiran, kakak sebentar lagi akan pulang," ucap Siren ikut membujuk adiknya. Setelah berpamitan pada Alea dan Dara, Ibu Kinarsi mengajak Monica untuk memberi ucapan selamat pada Raka dan istrinya di panggung pelaminan. "Ibu saja yang naik ke pelaminan, aku dan Kiran cukup menunggu di sini saja," ucap Monica datar. "Juli, kamu jangan bersikap seperti itu. Apakah kamu lupa siapa yang telah menyelamatkan kamu saat peristiwa kebakaran itu?" Monica menghela nafas kasar lalu berkata, "Baiklah, ayo kita naik ke atas." Wanita itu menuntun tangan Kiran. Randy menginjak dalam pedal gas, memacu mobilnya semakin cepat menuju rumah. Di dalam mobil terasa hening. Selama di perjalanan, pria itu menunjukkan ekspresi dingin tanpa mau mengobrol dengan istrinya. Rinjani tak tahan lagi. Dia melontarkan pertanyaan dengan nada kesal. "Mas, sampai kapan kamu akan terus mendiamkanku seperti ini? Sebenarnya apa tujuan kamu menyembunyikan masa lalu kamu dengan Raka dariku?" Tanya Raka pandangannya menatap lurus pada jalanan. "Kenapa sih Mas, kamu lebih percaya pada orang lain daripada aku, istri kamu sendiri?" Rinjani mencoba menggali perasaan Randy. "Kalau Pak Abraham berbohong, kenapa dia bisa tahu nama kamu?" Rinjani merasa frustasi, lalu bertanya, "Jadi alasan kamu percaya pada pria itu hanya karena dia tahu namaku?" Wanita itu menarik nafas dan tersenyum kecut. "Siapa sih yang tidak tahu namaku? Istri dari pengusaha Randy Yoga Pranata. Ini zaman modern Mas, semua informasi bisa dicari di mana-mana. Tidak hanya itu saja, tadi saat di sana gelagat kamu juga aneh," ujar Randy. "Waktu Pak Abraham ingin membahas soal masa lalu kamu, tiba-tiba saja kamu ingin mengajakku menjauh dari pria itu. Lagi pula, apa untungnya Pak Abraham mengarang cerita seperti itu? Kalau dia berbohong, harusnya dia takut kalau aku menanyakan hal ini pada Raka secara langsung. Mas, tadi aku beneran lapar." Rinjani memandang Randy dengan ekspresi memelas. "Aku terakhir makan tadi siang. Kamu pasti juga merasakan lapar. Salah besar kalau kamu menganggap itu hanya alasanku saja." Namun Randy tak merespon ucapan istrinya lagi. Dia terdiam merenung. Rasa bimbang, kecewa, sedih, marah, semuanya bercampur jadi satu di hatinya. Sesampainya di rumah, Randy langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian. Kemudian pria itu keluar dari kamar utama sambil membawa ponselnya. Dalam langkah yang gontai, dia berjalan menuju tangga. "Mas, kamu mau kemana?" tanya Rinjani menyusul suaminya keluar kamar dengan wajah khawatir. "Malam ini aku tidur di kamar tamu," saut Randy dengan nada dingin, lalu melanjutkan langkahnya menuju tangga. Dia ingin tidur di kamar tamu yang terletak
di lantai bawah, mencoba mencari ketenangan pikiran dari segala kekisruhan yang tengah dirasakannya. Pintu kamar tamu Randy kunci. Tak ingin istrinya menyusulnya ke kamar tamu. Dengan perlahan, dia berbaring di ranjang sambil menatap kosong langit-langit kamar. Pikiran Randy melayang membawanya kembali pada kenangan pertemuannya dengan Rinjani. Kejadian itu terjadi di sebuah konter handphone di kota B, tempat Rinjani bekerja saat itu. Randy tertarik oleh kecantikan dan aura Rinjani yang begitu menyita perhatian. Seiring berjalannya waktu, Rinjani akhirnya berani meminta pekerjaan pada Randy. Tanpa ragu, Randy menerima Rinjani bekerja di perusahaannya, hingga akhirnya dia menikahi janda anak satu itu. Lamunan Randy terhenti begitu saja tatkala terdengar bunyi notifikasi pesan masuk pada ponselnya. Dengan ekspresi penasaran, dia langsung meraih benda pipi itu untuk memeriksa pesan tersebut. Sebuah pesan masuk dari nomor asing terpampang jelas di layar ponsel Randy. Langsung membuka pesan itu. "Mas Randy, saya minta maaf atas kejadian di gedung tadi. Mas Randy dengan istri tidak bertengkarkan. Meski tak ada nama pengirim, Randy sudah dapat menebak siapa pemilik pesan itu. Ini bukan yang pertama kalinya Monica mengiriminya pesan. Walaupun Monica sudah beberapa kali menghubunginya, tapi hingga saat ini Randy tak pernah menyimpan nomor ponsel wanita itu." Usai membaca pesan dari Monica, Randy meletakkan ponselnya kembali di samping bantal, lalu menarik nafas panjang. Tak ada keinginannya untuk membalas pesan itu. "Aku harus bertemu dengan Raka untuk membuktikan apakah ucapan Pak Abraham itu benar," gumam pria itu.